Esport Indonesia juara AFC Asian Cup 2023. Tepuk tangan dari Justin. Ya, Ketua Umum PSSI turun tangan lobi klub agar lepas 6 pemain abort Timnas Indonesia U23 ke Piala Asia U23 2024. Sinteyong bahagia. Informasi selanjutnya, mantan asisten Park Hang-seo kasihan dengan Vietnam di Piala Asia Timnas Indonesia jadi pembanding. Simak selengkapnya di sini bersama saya untuk Anda. Ya, Timnas Esport Indonesia mencetak sejarah dengan menjadi juara AFC Asian Cup 2023. Pemain Timnas Indonesia Justin Hubner turut memberikan apresiasi. Ya, Piala Asia 2023 menjadi ajang Indonesia menciptakan pencapaian historis. Ya, seperti diketahui, Timnas Indonesia arahan Sinteyong untuk pertama kalinya sepanjang sejarah sukses menembus fase 16 besar ajang Piala Asia. Nah, Timnas Esport Indonesia juga mengukir prestasi di cabang virtual Piala Asia 2023 alias AFC Asian Cup 2023 Qatar. Ya, titel sebagai juara Asia didapatkan oleh Timnas Esport Indonesia usai mengalahkan Jepang pada partai final AFC Asian Cup 2023 di Virtuosity Esport Arena Doha, Qatar pada 5 Februari kemarin. Terima kasih supporter Indonesia atas doanya. Alhamdulillah kita bisa juara. Ini untuk kalian tak bisa berkata-kata, kata Rizky Faidan, Akbar Paudi, dan Elga Jaya Putra yang mewakili Indonesia di ajang AFC Asian Cup 2023. Timnas Esport Indonesia yang digawangi oleh Rizky Faidan, Akbar Paudi, dan Elga Jaya menang adu penalti 3-2 pada game pertama melawan wakil Jepang, menyusul skor sama kuat 1-1 sepanjang waktu normal plus extra time. Gelar sebagai kampiun Asia lantas dipastikan Timnas Esport Indonesia dengan kemenangan 1-0 atas Jepang pada game kedua. Gol pemasti kemenangan Indonesia pada game kedua melawan Jepang tercipta dari skema tendangan bebas. Ini catur, ini bukan sepak bola. Kata komentator laga mengomentari trik set piece kontingen Indonesia yang berujung gol. Ya, AFC Asian Cup 2023 merupakan cabang dari pagelaran Piala Asia 2023 di Qatar. Ajang e-sports yang baru pertama kali digelar ini melibatkan 19 tim. Kontestan AFC Asian Cup 2024 beradu kekuatan dalam game sepak bola eFootball 2024 yang dijalankan dengan konsol PlayStation 5. Setiap laga memakai format 2 lawan 2 dengan durasi selama 12 menit. Timnas Esport Indonesia berhasil mencatatkan sejarah dengan menjadi juara di edisi pertama AFC Asian Cup 2023. Demikian keterangan yang dituliskan akun Instagram resmi Timnas Indonesia. Dan sampai Selasa tadi pagi, unggahan ini mengundang banyak perhatian khalayak dan telah mendapatkan lebih dari 4.000 tanda suka. Sementara itu pemain Timnas Indonesia yang kini membela Wolverhampton yaitu Justin Hubner juga ikut meninggalkan jejak di kolom komentar. Hubner memberikan apresiasi untuk keberhasilan Timnas Esport Indonesia menjuarai Piala AFC Asian Cup dengan menuliskan emoji tepuk tangan. Ketua Umum PSSI Erick Thohir turun tangan melobi klub agar melepas 6 pemain abort Timnas Indonesia U23 ke Piala Asia U23 2024. Kabar itu disampaikan anggota Esko PSSI sekaligus manajer Timnas Indonesia U23, Andri Irawan. Menurut Andri Irawan, Erick Thohir sudah melakukan komunikasi sejak lama. Hal itu agar lobi-lobi berjalan maksimal sehingga 6 pemain abort Timnas Indonesia U23 dapat ambil bagian di ajang 2 tahunan tersebut. Abort sudah kita lakukan pendekatan juga dengan klubnya masing-masing dan ya mungkin memang ada yang mesti kita lobby lagi dan ada yang juga sudah selesai di lobby nanti. Dan itu nanti Pak Ketua Umum langsung yang akan bicara dengan pemilik klub di sana, kata Andri Irawan. Dan jika acuannya kepada skuad Piala Asia 2023, ada 6 pemain abort yang dapat diberdayakan untuk Timnas Indonesia U23. Mereka adalah Pratama Arhan, Marcelino Ferdinand, Justin Hubner, Elkan Baggett, dan juga ada Ivar Jenner, lalu Rafael Struijk. Kehadiran pemain-pemain tadi dibutuhkan agar Timnas Indonesia U23 dapat bersaing di Piala Asia U23 2024. Sekedar diketahui, PSSI menargetkan Sinteyong membawa Timnas Indonesia U23 lolos perempat final Piala Asia U23 2024. Ya, Sinteyong pun menyadari target tadi menjadi ujian berat, namun cukup percaya diri bisa membuat Timnas Indonesia U23 lolos ke babak 8 besar.
Ia optimistis dapat merealisasikan target jika pemain-pemain yang berkarir di luar negeri bisa tampil di Piala Asia U23 2024. Di Piala Asia U23 nanti, Timnas Indonesia U23 tergabung di grup A bersama Yordania, Australia, dan juga tuan rumah Qatar. Garuda Muda akan menghadapi Qatar di laga perdana di Jassim bin Hamad Stadium pada 15 April 2024 nanti. Dan di informasi bola selanjutnya, mantan asisten Park Hang-seo, Bae Ji-won merasa kasihan dengan Vietnam yang melihat pencapaian di Piala Asia 2023 kemarin. Dibandingkan dengan tim ASEAN lainnya, Thailand, Malaysia, dan Timnas Indonesia, Vietnam bisa dikatakan sebagai tim yang paling merana. Tim asuhan Park Hang-seo ini selalu kalah dalam 3 pertandingan penyisihan grup Piala Asia 2023, termasuk saat menghadapi Timnas Indonesia dengan skor tipis 1-0. Timnas Indonesia dapat melaju ke babak 16 besar lewat peringkat 3 terbaik dan tercatat sebagai sejarah karena baru pertama kali bagi skuad Garuda. Meskipun akhirnya kalah telak dari Australia dengan skor mencolok 4-0 di babak 16 besar. Sementara Thailand melaju ke babak 16 besar sebagai runner-up grup F. Menariknya, tim Gajah Perang tidak tersentuh kekalahan dengan mengoleksi 5 poin. Thailand besutan Mata Sadaishi ini menunjukkan pertahanan yang solid sehingga mampu meredam perlawanan dari lawan. Bahkan, tim sekelas Arab Saudi ditahan imbang dengan skor 0-0. Beda dari Timnas Indonesia dan Thailand, Malaysia sejatinya juga meraih kegagalan di babak fase grup Piala Asia. Namun, satu penampilan yang mencolok dengan menahan imbang Korea Selatan dengan skor 3-3. Tim-tim Asia Tenggara patut mendapatkan pujian atas usaha mereka. Malaysia bermain impresif ketika menahan imbang Korea Selatan, Indonesia bermain proaktif, sedangkan Thailand menunjukkan pertahanan yang kukuh. Sementara itu, saya pribadi merasa kasihan dengan tim Vietnam. Di bawah asuhan Rosier, Vietnam telah melakukan banyak perubahan dalam kekuatan, taktik, dan juga gaya bermain. Saya tidak bermaksud membandingkan masa kini dan masa lalu mana yang lebih baik. Yang penting adalah Vietnam punya kesempatan untuk menantang diri mereka sendiri di turnamen besar Piala Asia, ujarnya. Dan bicara soal tantangan, 2 laga kualifikasi Piala Dunia 2026 yang berada di depan mata bakal menjadi jawaban. Apalagi Vietnam akan menghadapi Timnas Indonesia dalam 2 pertandingan tersebut, baik laga tandang ataupun kandang. Dan momen ini bisa menjadi titik balik bagi Vietnam menunjukkan eksistensi mereka yang tidak hanya kuat di level AFF ataupun SEA Games saja, tapi juga di level Asia. Yang mencapai babak perempat final Piala Asia, Vietnam di era Park Hang-seo dulu itu bukan menjadi tolak ukur untuk menilai tim mana yang diuntungkan di kualifikasi Piala Dunia. Tapi yang terpenting setelah turnamen terakhir, pembelajaran apa yang bisa didapatkan oleh tim.